kami akan terus memantau, ya kan, dengan harapan upaya hukum banding yang belum terkonfirmasi, ya kita akan lihat, karena itu menjadi bukti kesungguhan dan ketelitian penegakan hukum di negara kita di tahun depan, tahun 2025, yang kita harapkan bahwa ini menjadi upaya memajukan Indonesia dan kemudian menunjukkan bahwa wibawa hukum itu ada dan juga penegakan hukum bisa diandalkan. Jadi saya kira demikian ya. Jadi Sahabat Kemuncak RI TV, kali ini kita akan berbincang dengan anggota tim Timah yang merupakan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ibu Rita Serena Kolibonso. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Sehat Ibu? Puji Tuhan sehat. Akhir selamat tahun Natal ya. Terima kasih. Akhir tahun ini kita akan mencoba berdialog tentang salah satu tugas Komisi Kejaksaan dalam melakukan pemantauan kasus Timah. Sejauh mana kasus Timah ini, Bu? Mungkin bisa bercerita tentang awalnya dibentuk tim Timah ini, Bu. Iya, karena aset Timah ini penting, ya, tindak pidana korupsi dan pencucian uang ada di sana, maka Komisi Kejaksaan membuat tim khusus untuk memantau, mengawasi kasus yang menarik perhatian publik ini. Dengan komposisi ada 3 komisioner dari Komjak RI dan juga sejumlah staf dan Pokja yang aktif di situ untuk memantaunya. Jadi memang kami ini kan memantau dan mengawasi kasus yang menarik perhatian publik dalam perkara dugaan ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di periode tahun 2015 sampai 2022. Oke Bu, penanganan perkara ini kan sedang ramai-ramainya nih atas putusan-putusan terhadap sejumlah terdakwa. Tetapi kita belum nyampe membahas ke putusan terdakwanya. Mungkin bisa diceritakan di awal pemantauan proses penyidikan atau pemeriksaan saksi ataupun penyitaan aset-aset yang lain. Gimana Bu proses di awal penyidikan hasil pemantauan dari Komisi Kejaksaan? Iya, pertama mungkin karena memang mandat atau tugas dari Komisi Kejaksaan itu melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan juga pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, dan juga dimanapun dia bertugas dalam kedinasan, di dalam atau di luar kedinasan, maka memang kami yang pertama mendatangi tempat TKP lah kalau kita bilang ya, ke Bangka di sana untuk memantau secara langsung apa saja yang dilakukan oleh kejaksaan di wilayah setempat, baik itu melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, ya, baik itu lahan pertambangan, tanah, kemudian kantor, kemudian juga kendaraan yang dimiliki secara pribadi yang nantinya akan diteliti, tapi semua dalam status sita. Jadi logam mulia dan kemudian semua yang bernilai, ya sebenarnya mempunyai nilai yang waktu itu tidak langsung diberikan ditaksir berapa jumlah nilainya, tapi itu menjadi semua aset-aset yang disita oleh pegawai kejaksaan di sana. Ya Bu, di awal penyidikan ya, penyidikan di situ kan ada penetapan tersangka untuk mengejar siapa pelakunya, tentu juga untuk mengejar aset-aset hasil dari kejahatannya. Ya. Apakah ada aset yang disita, misalnya uang yang konon ceritanya nyampe 1 rumah uang tunai atau 1 kontainer, atau aset-aset apa yang saat itu disita ya Bu dari proses penyidikan awal? Iya, pada saat itu ada semua logam atau peralatan yang ada di tempat itu yang kami lihat, dan kelihatannya itu yang kemudian tercatat di dalam sistem penetapan sita yang didaftarkan di pengadilan negeri. Kemudian juga sejumlah benda bergerak. Jadi di samping benda tidak bergerak seperti tanah, lahan, bangunan, itu juga benda bergerak seperti mobil mewah, kemudian juga
segala macam benda-benda yang cukup bernilai tinggi ya, termasuk kemudian juga penyitaan dari penggeledahan rumah itu kita lihat itu ada di daftar bukti yang kemudian terlihat di persidangan ataupun dalam dakwaan. Oke. Menginjak ke sesi berikutnya Bu, Ya. ke proses ke penuntutan. Tadi kan penyidikan sudah digambarkan, Cuil. Kemudian proses di pemantauan di proses persidangan itu sejauh mana Bu? Iya, secara langsung memang kami tim dari Komjak ya memantau persidangan yang berjalan secara maraton. Ya, baik itu langsung memantau di persidangan di pengadilan dari dakwaan, dan saya sendiri juga hadir di situ bersama dengan komisioner dari Komjak Pak Hefi Nur. Kita menyaksikan dakwaan yang dibacakan, kemudian juga memantau semua sebenarnya kinerja dan perilaku dari jaksa ya, termasuk juga performance dari jaksa. Jadi ini menjadi penting karena kita juga ketahui tidak hanya tim Komjak yang memantau tapi juga masyarakat ya. Jadi penampilan jaksa diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan kemudian karena ini memang persidangan yang menarik perhatian dengan fantastisnya nilai kerugian negara ya, 300 triliun. Jadi semua orang memantau gerak-gerik penampilan dan berharap juga yang menarik perhatian tidak para pihak penegak hukumnya atau jaksa penuntut umumnya, tapi yang menjadi perhatian adalah penanganan perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim, sehingga penampilan kami memantau semua penampilan dari tim jaksa penuntut umum, dari tim kejaksaan, jajaran kejaksaan. Artinya memantau bukan hanya kaitannya dengan penanganan perkaranya, tetapi juga termasuk perilakunya ya, perilaku perform mulai dari busana maupun tingkah laku tentunya. Gitu. Oh iya, jadi tidak hanya kinerjanya tapi juga perilakunya. Karena tadi saya katakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku di dalam kedinasan dan di luar kedinasan. Nah, sementara karena sidang ini ditampilkan secara live ya, secara langsung, tentunya orang akan melihat, dan kita lihat bahwa memang ada banyak sekali komentar, sehingga penampilan kejaksaan memang perlu dijaga, dan itu menjadi bagian dari kejelian pemantauan dari tim kejaksaan juga, atau tim Komjak juga. Makasih. Oke Bu, di awal proses penyidikan kan ada sekitar 21 tersangka ya. Kemudian kemarin kalau tidak salah itu ada sekitar 17 terdakwa yang sudah divonis. Sejauh mana pemantauan dari tim ini Bu? Iya, jadi memang kemarin ini di Jakarta Pusat ya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Kemarin terakhir ada 17 ya, jadi yang diputuskan terdakwanya, dan ini menjadi pemantauan kami juga karena memang secara berkelompok mereka sudah diputuskan, dan kemudian ada tenggang waktu banding ya 7 hari gitu. Jadi memang kami memantau, yang pertama memang kami memantau sejauh mana jaksa melakukan penuntutan. Karena harapannya itu menjadi tuntutan yang maksimal dan mengejar aset negara untuk kepada para terdakwa yang harus membayar ganti kerugian, dan itu ditetapkan oleh hakim. Jadi jaksa melakukan upaya secara maksimal untuk melakukan tuntutan, baik itu tuntutan hukuman pidana berapa, pidana penjara, dan juga denda, dan juga ganti kerugian. Ya, jadi itu yang menjadi pemantauan. Jadi kita lihat bahwa memang di tenggang waktunya ada sejumlah terdakwa yang di mana jaksa penuntut umum confirm sudah melakukan banding. Ya, jadi misalnya saya kasih contoh ya, misalnya untuk terdakwa Suwito Gunawan, Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, putusan dari pengadilan itu pidana penjara 8 tahun. Sementara tuntutan pidana adalah 18 tahun. Nah, itu baru tentang tuntutan pidana penjaranya ya. Kemudian Robert Indarto, Direktur PT Sariwiguna
Bina Santosa ya, putusan 8 tahun dari tuntutan 14 tahun, tuntutan pidana penjaranya. Dan kemudian Harvey Muiz, perwakilan PT Refine Bangkatin, ya, putusannya 6 tahun 6 bulan dari tuntutan 12 tahun, ya. Atau juga Soparta, Direktur Utama PT Refine Bangkatin, dengan putusan 8 tahun dari tuntutan 14 tahun. Satunya lagi Reza Ardiansah, Direktur Pengembangan PT RBT, putusan 5 tahun dari tuntutan 8 tahun. Jadi ini baru tuntutan pidana penjaranya yang tinggi dan diputuskan di bawah dari tuntutan itu. Nah, kita sangat mendukung bahwa jaksa melakukan upaya banding. Karena tuntutannya yang diharapkan itu semaksimal mungkin diperjuangkan. Ya, belum lagi ganti kerugian atau denda yang juga diputuskan oleh hakim yang tidak sebagaimana yang diharapkan atau yang secara tertulis diajukan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini yang kita perhatikan karena justru jaksa memang harus banding karena dia melakukan penuntutan, karena kan ini beban, tidak hanya beban ya, harapan, tumpuan harapan dari masyarakat dalam perkara yang menarik perhatian publik ini adalah jaksa melakukan upaya maksimal sebagai pengacara negara. Jadi saya mengatakan itu, dan kemudian juga masih ada sejumlah putusan pidana, putusan dari majelis hakim yang menyidangkan para terdakwa yang rata-rata memang putusannya di bawah dari jumlah tuntutan yang diajukan. Ya, terakhir kemarin. Ya, kemarin kan juga ada baik itu Helena Lim, satu-satunya perempuan yang ada di situ sebagai pemilik PT Quantum Skyline Exchange, dia dituntut 8 tahun tapi diputus 5 tahun. Dan lebih lagi yang 3 orang lainnya itu Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai 2021, yaitu Mokhtar Riza Pahlevi, dari tuntutan 12 tahun diputus 8 tahun. Kemudian Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah di periode 2017 sampai 2018, dari tuntutan 12 tahun dihukum putusannya 8 tahun, sementara Bapak Gunawan, Direktur Utama PT Statinto Inti Perkasa, juga mendapat putusan 5 tahun 6 bulan dari tuntutan 8 tahun. Jadi ini adalah putusan yang kita lihat ya secara langsung menjadi menarik perhatian publik. Komentar baik itu mantan menteri maupun juga masyarakat dan apalagi para ahli hukum ya. Mereka langsung memberi komentar, dan ini karena tim Komjak ini mengawasi kejaksaan ataupun jaksa penuntut umum yang mengemban tugas. Tentunya kami mengawas secara melekat, dan kemudian juga upaya hukum yang tersedia menjadi tindakan konkret untuk menunjukkan konsistensi dari komitmen kejaksaan memperjuangkan penuntutan penegakan hukum semaksimal mungkin, dan juga utamanya memperjuangkan kerugian negara ya dalam perkara ini yang nantinya diharapkan dikembalikan atau dipulihkan menjadi aset negara, dan jumlahnya kita tahu fantastis 300 triliun. Dan itu bisa terlihat dari putusannya, karena putusan ini memang mencantumkan misalnya dalam salah satu perkara ya, misalnya yang Harvey Muiz ya, yang dia dihukum pidana 6 tahun 6 bulan, denda 1 dengan denda, dan kemudian dia diminta untuk memberikan ganti rugi, mengganti kerugian sejumlah sekitar 210 miliar. Ya, jadi denda 1 miliar, 210 miliar adalah penggantian kerugian. Ya, nah kita harus perhitungkan nantinya berapa banyak ganti kerugian yang versi hakim putusan ini yang bisa diperhitungkan untuk 300 T. Jadi satu demi satu itu sebenarnya menjadi perhatian kita semua. Saya kira tidak hanya dari Komisi Kejaksaan, tapi terutama sekali masyarakat atau publik. Gitu, Pak. Oke. Tugas jaksa salah satunya kan sudah tuntas, yaitu dalam proses penuntutan. Tentunya tuntutan ini baik pidana badan maupun denda maupun pengganti kerugian negara itu sudah dilakukan. Namun demikian tugas jaksa kan belum tuntas. Sejauh mana respon dari
jaksa atas putusan pengadilan itu menurut Ibu gimana? Dari fakta yang ada jaksa sudah melakukan pembuktian dalam persidangan dengan kerugian negara sesuai dengan perhitungan di awal, artinya kerugian negara yang ditimbulkan ataupun yang diputus oleh majelis hakim adalah 300 T gitu kan. Nah, langkah berikutnya adalah pengejaran aset untuk pemulihan atau pengambilan kerugian negara. Menurut Ibu gimana sejauh ini? Iya, kalau di persidangan ini tugasnya kejaksaan belum selesai, ya. Dia masih harus memperjuangkan dengan apakah menggunakan upaya hukum banding, karena kalau kita lihat dalam sebagian perkara yang sudah banding itu yang banding hanya jaksa, jadi terdakwa tidak banding. Jadi saya kira jaksa putusan akan menjadi berubah atau tidaknya tergantung dari upaya hukum. Nah itu satu. Jadi yang pertama adalah jaksa akan melakukan banding untuk sejumlah yang lainnya dan itu kita dukung. Kemudian juga untuk mereka yang belum masuk ke dalam tahap dakwaan ke persidangan itu juga tetap menjadi tugas kejaksaan ya, karena kita tahu bahwa kerugian negara besar sekali dan juga kalau dilihat dari sejumlah misalnya contohnya 17 terdakwa yang ada di sini gitu kan, kelihatannya belum meng-cover semuanya. Jadi saya kira itu yang juga perlu pengejaran terhadap aset negara dan juga mereka yang dianggap bertanggung jawab melakukan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jadi itu masih menjadi agenda ke depan dan itu menjadi pemantauan kita. Artinya JPU masih punya tahapan berikutnya, melakukan proses banding maupun nanti di tingkat kasasi. Setelah itu mungkin juga mengejar-ngejar aset-aset yang sedang disembunyikan oleh mereka. Atau gimana, Bu? Iya, saya kira ini menarik perhatian, tidak hanya menarik perhatian kita ya sebagai institusi yang independen melakukan pengawasan, kemudian publik, presiden pun juga memperhatikan itu. Jadi pengejaran aset negara ya yang belum semuanya ada di dalam perkara ini itu menjadi tugas dari kejaksaan juga, apalagi ini menjadi saya kira menjadi inisiatif dan juga amanat yang diemban oleh Kejaksaan Agung kita ya dengan jajarannya di bawah. Oke Bu, perbincangannya hari ini cukup menarik. Nah, mungkin kesimpulannya dari tim Timah atas putusan majelis hakim itu apa Bu konkretnya? Yang pertama tuntutan jaksa semaksimal mungkin dan putusan hakim masih di bawah. Itu satu. Tapi juga yang perlu dilihat adalah tidak hanya jumlah hukuman pidana badan yang diputuskan ataupun denda karena sangat bervariasi. Tapi juga mengenai kerugian. Jadi penghitungan hukuman kerugian yang diputuskan disampaikan dalam putusan majelis hakim ini juga perlu menjadi perhatian kita semua dan saya harapkan bukti-bukti barang bukti yang disita yang kemudian diperhitungkan untuk menjadi pengganti dari uang kerugian yang akan disita menjadi aset negara, dirampas oleh negara, itu menjadi hal yang perlu dipantau oleh kita semua. Di samping juga kasus-kasus yang lain. Sementara kita perlu memberi semangat kepada jajaran jaksa penuntut umum yang secara langsung tampil ataupun juga jajaran kejaksaan sampai dengan Kejaksaan Agung di sini supaya tetap melakukan upaya secara maksimal memperjuangkan atau menuntut kerugian-kerugian negara sehingga kemudian itu bisa diperhitungkan untuk menjadi aset negara dan juga tentunya tampil secara bersih, berwibawa dan kemudian menjadi pengawal ataupun juga penegak hukum yang berwibawa dan kemudian bisa diandalkan oleh masyarakat karena memang yang tampil di situ kan memang kejaksaan gitu ya. Dan saya kira ini juga salah satu ajang upaya Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang yang dilakukan oleh siapapun dan itu merugikan negara. Saya kira itu ya. Oke, Bu. Kita kasih semangat. Terima kasih karena memang ini salah satu kinerja yang luar biasa di kejaksaan. Dalam 1 tahun perkara ini mulai dari awal penyidikan hingga ke penuntutan telah selesai. Karena artinya dalam 1 tahun di awal dari penyidikan hingga ke putusan di tingkat pertama. Tentunya nanti kita masih akan melakukan pengawasan di tingkat eksekusi maupun di tingkat kasasi ya. Upaya hukum. Upaya hukum selanjutnya.
Oke Bu, nah untuk mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada harapan atau closing statement dari Ibu Rita. Silakan Bu. Iya, yang pertama saya sangat berharap bahwa jaksa dan jajaran kejaksaan untuk tetap secara berhati-hati, teliti, dan juga tetap bersemangat melakukan upaya semaksimal mungkin. Ya, kami akan terus memantau, ya kan, dengan harapan upaya banding, upaya hukum banding yang belum terkonfirmasi, ya kita akan lihat karena itu menjadi bukti kesungguhan dan ketelitian penegakan hukum di negara kita, dan ini menjadi pantauan dari semua pihak. Dan saya kira di akhir tahun ini menjadi penutup yang baik sekali ya, bahwa perkara ini 17 perkara sudah diputus, tapi juga diharapkan dilanjutkan kesuksesannya di tahun depan, tahun 2025, yang kita harapkan bahwa ini menjadi upaya memajukan Indonesia dan kemudian menunjukkan bahwa wibawa hukum itu ada dan juga penegakan hukum bisa diandalkan. Jadi saya kira demikian ya. Jadi itu yang saya sangat harapkan ini menjadi diemban, dan Komisi Kejaksaan di sini kan memang tugasnya untuk secara independen melakukan pemantauan, bersinergi dan memajukan kejaksaan Indonesia menjadi lebih profesional dan dibanggakan. Saya kira itu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih.